Nomor 1. Perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku ekonomi merupakan ciri dari A. Pendekatan produksi, B. Pendekatan pengeluaran, C. Pendekatan pendapatan, D. Pendekatan terapan, E. Pendekatan pendapatan per kapita. Menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku ekonomi. Jadi sudah ketahuan dari soalnya saja kita sudah bisa menebak jawabannya, yaitu pendekatan pengeluaran. Nah, kalau dituliskan, dirumuskan pendekatan pengeluaran, rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah ekspor dikurangi dengan impor. Jadi ini menggambarkan pengeluaran 4 pelaku ekonomi. Ini oleh rumah tangga konsumen, ini oleh rumah tangga swasta atau rumah tangga produsen, ini rumah tangga negara, dan ini oleh masyarakat luar negeri. Lanjut, nomor 2. Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun ditambah hasil barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil barang dan jasa perusahaan atau warga negara asing yang beroperasi di negara tersebut. Konsep di atas merupakan konsep dalam perhitungan A. Produk domestik bruto, B. Gross domestic product, C. Produk nasional neto, D. Produk nasional bruto, E. Net nasional product. Jadi semuanya murni dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang bekerja di dalam negeri maupun warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi 100% warga negara Indonesia. Jawabannya adalah GNP, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Jangan sampai pilih, jawabannya adalah D. Berikutnya, nomor 3. Pendapatan nasional dapat diartikan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat sebagai balas jasa karena masyarakat telah menyerahkan faktor-faktor produksi seperti sewa tanah, upah, modal, dan keahlian, serta ditambah penerimaan balas jasa lain selama 1 tahun. Jika dihitung dengan satuan nilai mata uang, pengertian tersebut menurut pendekatan, ya, kata kuncinya ada di sini untuk soal nomor 3. Jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Nah, pendapatan yang diterima oleh masyarakat terdiri dari 4, yaitu sewa atau rent, gaji atau upah atau wages, I yaitu interest atau bunga ditambah dengan P atau profit. Jadi jawabannya adalah dengan pendekatan, ya seluruh pendapatan berarti ya pendekatan pendapatan. Lanjut ke soal nomor 4. Pengeluaran untuk membayar gaji pegawai negeri termasuk A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga konsumen, B. Pengeluaran konsumsi pemerintah, C. Pembentukan modal tetap domestik bruto, D. Pengeluaran investasi, E. Perubahan stok pegawai negeri atau ASN, aparatur sipil negara, berarti digaji oleh negara. Nah, maka jawabannya adalah pengeluaran konsumsi pemerintah, karena pemerintah mewakili negara. Nomor 5, penurunan atau penyusutan nilai modal tetap karena pemakaian dalam proses produksi disebut A. Biaya produksi, B. Biaya modal, C. Depresiasi, D. Investasi, E. Biaya pemakaian. Penurunan atau penyusutan nilai modal karena pemakaian. Jadi ketika kita membeli barang, barang yang kita beli nilainya akan berkurang karena adanya pemakaian. Jawabannya adalah C. Depresiasi. Nomor 6.
Di bawah ini merupakan manfaat mempelajari pendapatan nasional, kecuali A. Mengetahui kemajuan ekonomi suatu negara, ini benar. B. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, juga benar. C. Mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat, juga benar. D. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pembangunan negara, benar. E. Dapat mengetahui posisi ekonomi negara lain. Nah, kecuali berarti kita harus mencari yang salah. Yang salah adalah jawabannya E. Pendapatan nasional digunakan untuk mengetahui keempat hal ini, ya, kecuali yang E. Kita tidak bisa mengetahui posisi ekonomi negara lain dari pendapatan nasional negara kita sendiri. Nomor 7. Dalam suatu negara terdapat data sebagai berikut. GNP 5.000, pajak langsung 100, pajak tidak langsung 150, transfer payment 25, iuran jaminan sosial 30, penyusutan 500, iuran asuransi 75. Berdasarkan data di atas, maka besarnya personal income adalah, untuk mencari personal income, maka kita harus mencari rumusnya dari atas terlebih dahulu. Karena ini GNP sudah diketahui, maka setelah GNP kita harus mencari NNP. NNP rumusnya adalah GNP dikurangi dengan penyusutan. Di sini kita mengetahui GNP-nya 5.000, lalu penyusutannya adalah 500. Maka besarnya NNP adalah 4.500. Setelah mencari NNP, kita harus mencari yang namanya NNI. NNI rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Jangan sampai terbalik rumusnya. Kalau terbalik, nanti ke belakangnya juga ikut salah. NNP diketahui 4.500 dikurangi pajak tidak langsung 150. Maka besarnya NNI sama dengan 4.350. Nah, setelah kita mencari NNI, maka kita baru mencari PI. PI rumusnya adalah NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi dengan, di sini ada iuran asuransi, lalu ditambah dengan iuran jaminan sosial. Nah, kita akan mencari jawabannya NNI 4.350 ditambah transfer payment besarnya 25 dikurangi asuransi 75 dan iuran jaminan sosial 30. Maka ini hasilnya 4.350 ditambah 25. Di sini hasilnya adalah 4.375 dikurangi 75 ditambah dengan 30 dikurangi 105. Maka hasilnya adalah 4.270. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya, nomor 8. Diketahui data yang dimiliki untuk perhitungan pendapatan nasional suatu negara adalah sebagai berikut. Government expenditure 110.500, wages 85.000, society expenditure 240.400, interest 75.200, ekspor 45.200, rent 90.000, investment 120.000, impor 40.000, profit 90.800. Berdasarkan data di atas, maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah titik-titik. Untuk rumus pendekatan pendapatan, seperti yang tadi sudah saya bahas, rumusnya adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, di mana R adalah rent atau sewa, yaitu 90.000, lalu ditambah W, wages atau upah, 85.000, lalu ditambah I, interest adalah bunga, 75.200, dan ditambah P adalah profit atau laba, yaitu 90.800. Maka total dari R ditambah W tambah I tambah P adalah 341.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah
Mudah bukan? Berikutnya nomor 9. Di bawah ini data yang diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional. Upah 12 juta, laba 9 juta, pemerintah 10 juta, pendapatan bunga 6 juta, pendapatan sewa 8 juta, pengeluaran swasta 36 juta, impor 5 juta, konsumsi 25 juta, dan ekspor 7 juta. Berdasarkan data di atas, besarnya pendapatan nasional berdasarkan metode pengeluaran adalah titik-titik. Untuk menghitung pendapatan nasional, metode pengeluaran rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah ekspor dikurangi dengan impor. C di sini melambangkan konsumsi atau pengeluaran masyarakat. Konsumsi di sini besarnya adalah 25 juta rupiah. Lalu ditambah I. I adalah investment atau investasi, atau boleh dikatakan pengeluaran swasta. Di sini pengeluaran swasta adalah 36 juta. Lalu ditambah dengan G atau government. Government adalah pengeluaran dari pemerintah, yaitu 10 juta. Lalu ditambah dengan ekspor dikurangi dengan impor, di mana ekspornya adalah 7.000 atau 7 juta dikurangi dengan M, impornya adalah 5 juta. Nah, maka akan menghasilkan 25.000 ditambah 36.000 ditambah 10.000 ditambah dengan 2.000. Maka hasilnya adalah 73.000. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut, nomor 10. Dilihat dari pendekatan pendapatan, salah satu komponen pendapatan nasional adalah profit atau laba, yaitu balas jasa yang diterima oleh, masih ingat, dari pendekatan pendapatan, Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. R merupakan dari faktor produksi sumber daya alam, lalu wages adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja, lalu I ada sumber daya modal, interest atau bunga, lalu P, profit adalah dari faktor produksi keahlian atau kewirausahaan. Jadi jawabannya adalah B, pengusaha. Lanjut nomor 11. Nomor 11. GNP dapat dihitung dengan cara A. GDP dikurang penyusutan, B. NNP dikurang pajak tidak langsung, C. GDP dikurang pajak tidak langsung, D. GDP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri, atau E. NNI ditambah transfer payment. Jawabannya yang mana? Ayo, siapa masih ingat? Jawabannya adalah yang D. GDP dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri, di mana GNP merupakan pendapatan warga negara Indonesia asli, baik yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri. Yang termasuk komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Laba usaha ini benar atau profit, hasil sewa benar, konsumsi rumah tangga salah ya, karena simbolnya C. Investasi juga salah, simbolnya I. Bunga modal, nah ini benar. Konsumsi pemerintah salah. Jadi yang benar adalah 1, lalu ada nomor 2 dan nomor 5. 1, 2, 5. B. 13. Diketahui unsur pendapatan nasional sebagai berikut. PNB atau GNP 90.000. Pajak langsung 1.000, pajak tak langsung 10.000, penyusutan 5.000. Dari data di atas, besarnya pendapatan nasional neto atau NNI adalah, nah kita cari dari atas dulu ya. Pertama-tama GNP diketahui, maka kita mencari NNP. NNP rumusnya adalah GNP dikurangi dengan penyusutan. GNP nilainya adalah 90.000, dikurangi penyusutannya adalah 5.000. Jadi nilai NNP adalah 85.000. Lalu kita cari NNI, rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung, NNP-nya nilainya 85.000,
dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsungnya adalah 10.000. Maka besarnya NNI adalah 75.000. Jadi jawabannya adalah yang B.